Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur dan banyak rezekinya ya. Amin. Hari ini aku mau ngelanjutin cerita podcast tentang perjalanan haji. List apa lagi yang mau dibawa gitu ya. Aku inget-inget dan aku cari-cari juga sih di internet. Takutnya aku lupa. Nah, kemarin kan yang aku omongin tuh sampai pembelian paket internet di Pondok Gede. Nah, setelah itu perlu juga nih sahabat-sahabat bawa buku tulis dan pulpen. Nah, aku bawa buku tulis dan pulpen ini adalah untuk mencatat doa-doa apa aja sih yang mau aku panjatkan di sana, atau juga doa-doa titipan dari saudara, dari adik kakak, dari temen yang hubungin aku lewat WA atau Japri atau apa. Jadi aku catat semua doa tersebut dengan rapi di buku. Nah, habis itu nanti rencananya pada saat aku di sana nanti, misalnya di depan Ka'bah, atau misalnya pada saat di Padang Arafah, atau pada saat di semua tempat-tempat yang tempat ibadah di Mekah dan Madinah, atau di Raudhah, itu aku bacakan, insya Allah aku bacakan semua doa-doa tersebut, baik doa pribadi yang aku panjatkan sendiri, terus doa untuk kedua orang tua, doa untuk anak-anak, dan juga titipan-titipan doa dari teman-teman. Terus abis itu udah itu ya, bawa jangan lupa ya, karena menurut aku kalau misalnya kita nggak catat di buku itu kita lupa gitu mau doa apa ya. Apalagi di Padang Arafah itu, pada saat nanti kita wukuf di Padang Arafah itu adalah waktu ada dari jam 12 siang zuhur sampai asar, itu sekitar 3 jam 4 jam tuh, itu adalah salah satu waktu yang paling mustajab doa gitu. Sampai di sana itu ada sedikit cerita ya, ada banyak orang-orang itu ya, apalagi dari bukan negara Indonesia tuh, mereka benar-benar keluar dari tenda siang hari itu, dan mereka berdoa mengangkat tangan ke atas dan berdoa lah, pokoknya berdoa gitu, maksudnya banyak banget gitu, karena memang tuh waktu mustajab doa. Kalau aku sih berdoanya sih dalam tenda wukuf Arafah itu sih, sesekali juga keluar berdoa. Nah, terus abis itu setelah kita bawa buku, kita bawa ini juga pakaian ihram. Nah, pakaian ihram ini udah dibawa ya. Untuk laki-laki pakaian ihramnya harus tidak berjahit. Nah, aku membawakan suami aku tuh pakaian ihram 2 potong sih. Nah, untuk pakaian ihram laki-laki itu syaratnya tidak boleh berjahit. Jadi makanya ya pada saat di sana gitu ya, pakaian ihram ya benar-benar pakaian ihram itu kan ada dua pieces gitu, ada 2 pieces. Jadi kalau untuk cara menggunakan pakaian ihram laki-laki nanti diajarin juga sih sama pihak travel atau pihak Depak, atau kita bisa cari sendiri di YouTube. Banyak kayaknya di YouTube cara menggunakan pakaian ihram. Dan yang pasti nggak pakai celana dalam ya untuk laki-laki, karena kan kalau celana dalam itu tidak kebanyakan berjahit kan. Nah, kecuali kayaknya nggak pakai celana dalam, karena celana dalam itu kebanyakan berjahit, sedangkan pakaian ihram itu benar-benar tidak boleh berjahit. Nah, terus kalau aku sih dari Indonesia sih, untuk suami aku bawa 2 pieces saja sih, cukup sih. Nanti 1 piece, ya cukup 2 pieces. Lalu habis itu bawa juga botol minum. Botol minum tuh penting ya, namanya. Sebenarnya di sana tuh di hotel di Mekah itu banyak banget disediakan minum dalam kemasan. Minum dalam kemasan itu kayak aqua gitu, tapi bukan aqua lah, minum kemasan, dan itu isinya ternyata air zam-zam loh. Serius, itu air zam-zam. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang kita misalnya ke Ka'bah gitu kan, ambil air zam-zam gitu kan. Ternyata aku baru tahu setelah berapa hari gitu bahwa air minum yang ada di hotel, jadi dia di hotel tuh ada beberapa spot, ada di kulkas gitu ya, ada di kulkasnya itu transparan gitu. Nah, itu isinya
air putih gitu, air dalam botol kemasan, dan itu ternyata air zam-zam. Jadi kalian bisa ngambil sepuas-puasnya, bukan sepuasnya sih, secukupnya. Kalau sepuasnya juga enak juga ya kalau misalnya nanti ternyata yang lain membutuhkan. Biasanya aku botol minum sih perlu juga kalau misalnya kita mau, kalau misalnya kita perlu bikin air panas. Oh ya, di hotel juga ada dispenser untuk air panas. Cuman kadang-kadang karena banyak banget kan yang jemaah, jadi kadang-kadang kalau misalnya udah siang udah kehabisan tuh dispensernya, kayaknya digantinya berapa jam sekali gitu. Dan banyaknya sih kita akhirnya kalau beberapa orang yang ingin ngopi misalnya udah kesiangan karena air panasnya habis, biasanya beli punya teko listrik masak air panas. Udah gitu bawa juga obat sakit kepala, obat diare, obat flu. Nah, segala obat-obatan tuh perlu dibawa ya. Obat sakit kepala, obat diare, obat flu, obat gatal-gatal tuh perlu dibawa. Jadi kalian di list aja tuh kira-kira apa sih resiko di sana gitu obat-obatannya. Nah, untuk yang punya penyakit lain ya bawa juga obat-obatannya. Kalau misalnya punya darah tinggi ya bawa obat darah tinggi. Kayak bapakku kan ada obat darah tinggi, obat gula, obat jantung dibawa semua. Dan itu berdasarkan resep dokter ya. Jadi harus ke dokter dulu untuk membawa berapa sih yang harus dibawa. Jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri di sana obatnya kehabisan, dan di sana ada apotik. Cuman kan persyaratannya kan agak sulit gitu kita ke sana gitu untuk nyari apotik. Lebih baik kita bawa sendiri. Lalu habis itu kita juga bawa sejadah, peralatan makan tuh juga bawa ya. Sejadah sih aku bawa satu sih, karena di sekitar hotel itu di hotel di bawah itu pas kita mau berangkat di hotel atau di toko-toko banyak yang jual sejadah. Cuman aku bawa satu aja sih, kalau kurang tinggal beli gitu kan. Terus juga bawa peralatan makan bawa ya, kayak sendok, garpu, piring ya bawa aja satu sih, nggak usah banyak. Malah kalau nggak salah piring nggak kepake sih, tapi ya kalau in case butuh ya bawa aja, nanti kalau misalnya pengen masak kan bawa. Terus udah gitu bawa kain. Nah waktu itu sama tour travel terus bawa kain itu untuk apa? Jadi kan nanti di kemah itu kan, di Arafah itu kan kita bakal wukuf di kemah gitu ya, di Arafah di kemah. Nah itu kan gede banget ya, kemahnya gede banget tuh, kayak itu satu kemah itu untuk satu kloter. Nah makanya dan itu harus kemah itu ya kemah biasa, dan kita harus bikin, cuma disediakan tali gitu ya, tali melintang di tengah. Nah kita harus kain itu digunakan untuk menutup gitu, kayak di masjid itu kan ada penutup ya kan, antara laki perempuan kan, kayak kain gitu kan. Nah itu digunakan untuk ya jadi hijab gitu antara jemaah laki-laki dan jemaah perempuan di wukuf Arafah. Makanya dibawa tuh kain untuk bantuin supaya antara jemaah haji laki-laki dan perempuan itu ada hijabnya gitu kan, lebih nyaman kan. Nah itu kain itu digunakan untuk itu. Terus bawa juga tikar tipis, karena kan kita wukuf di Arafah kan seharian kan. Nah kita bawa tuh tikar buat kita ya, buat nanti ibadah, buat sholat biar bersih. Bawa tikar dan tipis aja sih. Bawa tikar dan tipis, nanti kita gelar di tenda, lalu kita buat ibadah, sholat segala macam. Terus bawa juga jaket. Nah kalau jaket ini tergantung kondisi berangkatnya kapan. Kalau aku sih waktu berangkat musim panas sih, jadi aku nggak bawa jaket. Tapi kalau misalnya berangkat di musim dingin ya aku udah bawa jaket, karena kan di sana cuacanya ekstrim. Kalau misalnya dingin banget. Tapi biar aman sih bawa aja jaket sih. Kalau mau ya emang agak berat, tapi ya bawa aja, dipakai aja kalau buat laki-laki kan ya dipakai aja, benar. Terus jangan lupa bawa paspor sama visa ya. Itu mah kalau misalnya karena saya ikutan tour and travel udah diurusin sih, visanya udah diurusin sih. Kalau paspor kita ngurus sendiri, tapi kalau visa diurus bareng-bareng waktu itu mau tour and travel. Tapi kalau misalnya kalian haji mandiri dari Depak, mungkin kalian harus ngurus sendiri atau tanya-tanya di Depak gimana. Habis itu bawa juga oh ya, kalau pemerintah ngasih kita tuh nanti satu paket isinya tuh Oralit sama masker. Banyak sih masker tali tapi kalau aku kan kurang nyaman sih masker tali. Aku senengnya masker head loop yang buat jilbab itu loh. Aku bawa sendiri sih satu kotak masker head loop, karena aku kalau tali kan harus ngiket dulu gitu kan. Jadi aku bawa sendiri masker untuk yang head loop. Tapi memang kita dikasih tuh masker segebok banyak sih, dikasih cukup lah kalau buat 40 hari sama Oralit sama pemerintah.
Terus kalau aku sih bawa masker head loop. Habis itu kita juga bawa plester. Plester tuh penting kalau misalnya luka kecil segala macam ya. Bawa juga sandal jepit. Sandal jepit penting ya kalau mau kamar mandi atau mau sekitaran jalan-jalan di hotel. Tapi kalau aku sih nggak bawa, jujur aku nggak bawa sandal jepit. Aku cuma bawa sepatu krok doang. Udah satu tuh buat ke hotel, buat kemana-mana tuh udah nyaman banget. Tapi perlu juga sih bawa sandal jepit kalau misalnya emang bawa ya satu lah ya. Terus udah gitu aku juga bawa makanan instan kayak mie instan aku bawa. Di sana jual sih, di sana juga ada Indomie, cuman ya harganya lumayan. Jadi kalau memang aku juga kehabisan sih, aku bawa mie instan nggak banyak juga sih, pasti kehabisan 40 hari. Ya lumayan langit beberapa pieces kan ya, beberapa potong, beberapa porsi mie instan. Terus nah kita tuh nanti kan di sana itu kan bawa dikasih tas sama pemerintah ya pada saat haji itu, dan warnanya beda-beda kayaknya tiap tahun deh. Kalau aku tahun 2017 warnanya orange. Nah jadi kita dikasih satu tas koper besar, nanti tuh akan masuk ke dalam bagasi. Terus kita juga dikasih satu tas tenteng. Nah satu tas tenteng juga warna oranye juga. Ini kita tenteng, kita bawa, kita masukin ke dalam bagasi pesawat. Maksudnya ke atas, ke pesawat bagian atas. Kalau yang koper besar kan ke ini ya, nggak dibawa ke dalam pesawat. Terus kita dikasih juga tas cangklong, bukan tas di leher gitu sih. Aku sih taruh di leher sih. Itu tas yang kecil itu untuk kita bawa paspor, bawa visa, bawa pengenal identitas, bawa uang. Nah kalau bawa uang sih aku saranin jangan banyak-banyak ya, karena takut ya namanya itu kan. Nah itu makanya aku saranin beli yang namanya kaos kanguru, yang namanya kaos yang ada resletingnya itu di dalam. Jadi kita biasanya naruh uang di situ lebih aman ya. Terus kita kan pakai baju lagi. Nah terus kita nggak boleh bawa tas lain tuh. Nah tapi kan kita butuh ya, di sana kita pasti butuh tas untuk ya warawiri ya, untuk ya tas untuk jalan atau tas untuk beribadah, tas untuk bawa peralatan-peralatan dari mulai alat sholat, dompet gitu kan. Nah tas itu nggak boleh kita tenteng di pesawat pada saat mau berangkat haji. Nah tas cadangan itu kita taruh dalam koper besar gitu. Jadi aku pada saat ada kejadian lucu nih. Mungkin kita kurang terinfo ya bahwa kita nggak boleh bawa tas lain pada saat itu. Jadi ada ibu-ibu, banyak sih ibu-ibu membawa tas lain dong. Jadi dia pada saat kita di Pondok Gede itu kan udah siap-siap tuh ya, udah siap-siap masuk bis yang menuju ke airport. Nah itu kan dicek lagi tuh, dan itu kan yang tas yang gedenya udah dibawa duluan tuh ke airport. Nah tinggal itu koper yang besar udah dibawa ya duluan ke airport. Nah tinggal tas yang jinjing itu yang buat dimasukin pesawat. Nah itu cuma itu doang, sama tas yang yang tas kecil yang kita cangklong buat naruh paspor, visa dan lain-lain. Nah ada banyak ibu-ibu yang mau bawa tas lain kayak tas perempuan atau tas cangklong itu. Nah itu nggak boleh dibawa. Jadi harus dimasukkan ke dalam tas jinjing tersebut. Dan lucunya kan tas jinjing itu sebenarnya udah penuh dengan peralatan. Ya banyak lah, kadang-kadang kalau yang laki-laki udah penuh sama kain ihramnya ya kan. Kain ihram pasti bawa kan. Terus belum bawa peralatan gosok gigi, peralatan mandi kan taruh di situ kan, in case kita butuh di atas pesawat. Nah biasanya tuh, wah itu lucu banget tuh, kan ada juga kan yang bawa bantal leher gitu kan. Aku bawa bantal leher juga sih, tapi aku bawa bantal leher yang ditiup itu loh, jadi digunakan pada saat ditiup. Kan ada juga yang bawa bantal karena mungkin nggak bisa tidur kalau nggak pakai bantal. Nah itu tuh jadi tas cangklong yang perempuan tuh ada beberapa udahlah ditinggal aja di Pondok Gede, tapi ada juga kita bawa cuman diblesekin ke dalam tas jinjing itu. Makanya aku saranin kalau kalian kan kita pasti butuh tas di sana ya, tas buat warawiri itu, taruh di koper besar. Aku bawa sih tas satu tapi tas kain, jadi bisa kulipat-lipat taruh di tas besar, karena dengan bawaan yang tadi cukup banyak juga sih, belum nanti space buat oleh-oleh. Kecuali kalian niat beli oleh-oleh terus kirim pakai kargo, dan tuh lumayan harga kargonya, dan nyampe cuma kadang-kadang lama. Jadi aku juga nyiapin space buat oleh-oleh juga sih, tas besar. Karena pulang pun kita juga nggak boleh lebih bawa tas, nggak boleh nambah koper, nggak boleh. Dan ditentukan berapa kilonya kan, satu koper itu kan kalau salah 23 kilo atau 30 kilo ya, aku lupa. Ada persyaratannya di Garuda Indonesia itu berapa kilo. Jadi kita nggak boleh nambah koper ya di sana juga. Ada tas besar karena dengan bawaan yang tadi cukup banyak juga sih, belum nanti space buat oleh-oleh. Kecuali kalian niat beli oleh-oleh terus kirim pakai kargo, dan tuh lumayan harga kargonya. Dan nyampe cuma kadang-kadang lama. Jadi aku juga nyiapin space buat oleh-oleh juga sih, tas besar.
Karena pulang pun kita juga nggak boleh lebih bawa tas, nggak boleh nambah koper, nggak boleh. Dan ditentukan berapa kilonya kan, satu koper itu kan kalau salah 23 kilo atau 30 kilo ya, aku lupa. Ada persyaratannya di Garuda Indonesia itu berapa kilo. Jadi kita nggak boleh nambah koper ya di sana juga, dan perginya pun nggak boleh nambah tas cangklongan. Dah segitu dulu share aku hari ini tentang list apa aja yang dibawa. Untuk kedepannya, untuk podcast berikutnya aku akan share mulai dari apa aja sih yang dari mulai keberangkatan sampai di sana. Tapi mungkin aku akan bagi dalam beberapa episode biar nggak terlalu panjang ceritanya. Sekian dulu sahabat-sahabat, sharing tips apa aja yang dibawa selama perjalanan haji. Kalian juga bisa cek-cek internet juga untuk melengkapi. Semoga ada manfaatnya ya. Bye bye.